Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya Diary of TB. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silakan di like. Apabila tidak menyukainya, silakan di dislike. Tolong di share, di komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Bagi kalian yang sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bila kalian belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already been in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, please subscribe guys, because subscribe is free guys. And for you who already subscribed my channel, thank you very much guys for your support. I really appreciate that. Disclaimer, this is a general reading and it's also a fun reading. It could be about your energy, or it could be about your personal energy, or vice versa, because energy is interchangeable. I'm here collected several random energy from different of people, so it could resonate with you or it may not. Just take out what resonates with you. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising, and Venus sign. In here, I don't read card in reverse. I only take the card. If I shuffle the deck, there will be one jumping card that I'm going to take to be read. If there are more than one card jumping out or popping out, I will put all the cards back in the deck and I shuffle again until there will be one card jumping out from the deck. Okay? Saya di sini tidak baca kartu terbalik, dan saya akan mengambil kartu apabila ada satu kartu yang loncat dari tumpukan ini. Saat tumpukan ini saya kocok, maka kartu itulah yang akan saya ambil untuk saya bacakan. Tapi kalau yang lompat kartunya ada lebih dari satu, maka semuanya akan saya balikin lagi ke dalam deck ini. Saya kocok ulang sampai nanti ada satu kartu yang lompat, itulah yang akan saya bacakan. Oke, di sini disclaimer, bacaan ini sifatnya untuk umum dan hanya untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, bisa juga energi orang yang sedang dekat sama kamu yang terbaca oleh saya, vice versa ya. Karena energi itu sifatnya terbolak ataupun terbalik. Saya di sini menarik energi dari beberapa orang yang berbeda. Jadi, bacaan ini bisa nyambung sama situasi kamu, bisa juga tidak. Bacaan ini bisa disesuaikan saja dengan situasi yang ada di kamu. Apabila bacaan ini tidak nyambung dengan situasi kamu, tolong dicek sun, moon, rising, dan Venusnya kalian. I made Sagittarius general reading. Right now I'm going to make Capricorn general reading, but I'm going to ground in the energy first ya. Okay, saya sudah buat Sagittarius general reading, dan saya akan buat Capricorn general reading, tapi saya akan grounding energinya dulu. Okay. Bottom of the deck is Ace of Pentacles. Ooh, quite good. Okay, right. First card, you got Three of Swords. Wow, Capricorn, what happened? Did you feel brokenhearted in here? I'm sensing you feel brokenhearted. You feel some kind like heartache, maybe of certain situations, certain people hurt you. I don't know what happened in here. Maybe you broken heart about your marriage, your relationship, or maybe you got some kind of like heartache with several people at your workplace, or maybe with your friend, or maybe somebody hurt you, maybe
your boss act like shit, or your coworker act like shit, or maybe I don't know what is going on. Maybe your job is crashing down, or your business crashing down. I don't know. Any kind thing could happen. But that causing you a heartache, a broken heart, a disappointment. Di sini kartu pertama ada Three of Swords. Kamu tuh kayaknya patah hati, sakit hati, kecewa akan suatu hal. Saya nggak tahu persis apa yang bikin kamu sakit hati. Tapi ya mungkin aja ini pasangan kamu atau pacar kamu bikin kamu sakit hati atau kecewa, atau mungkin bos kamu memperlakukan kamu nggak baik, atau mungkin rekan kerja kamu bikin kamu kesel, atau mungkin ada saudara kamu atau kolega atau teman yang bikin kamu emosi. Saya nggak tahu, tapi intinya saya merasakan di sini kamu itu patah hati, sakit hati, emosi, kecewa. Kurang lebih kayak gitulah rasanya, campur aduk. Wow. Okay, the second card is the Fool. Finally, Capricorn, you seems like you don't care with anything happen in here. You seems like you just want to go out from these circumstances, from this shit situation. You seems like you try to ignore everything happen. You just want to get out. You just want to start something new. You're craving for something new because you're totally tired. You're totally fed up with what happened with your life. Di sini kartu kedua ada The Fool. Kamu itu kayaknya udah nggak peduli dengan apa yang terjadi di belakang, walaupun itu menyakitkan, itu bikin kamu kecewa, bikin kamu marah, walaupun itu toksik, kamu udah nggak peduli. Yang kamu inginkan adalah kamu keluar dari situasi toksik itu, dan kamu menginginkan sesuatu yang baru. Kamu ingin pergi ke tempat yang baru, ketemu orang baru, dapat suasana baru, orang-orang mungkin yang lebih baik, suasananya juga baik, nggak toksik kayak sebelumnya ya. Itu sih yang kamu inginkan. Okay. The second card. The third card is Queen of Cups. Queen of Cups. You may dealing with water sign people, could be Pisces, Scorpio, or Cancer, or just an energy. Actually, Queen of Cups is typical kind of queen that she is very nice. She is very warm-hearted. No, not really warm-hearted, actually, but she is very nice. But in other way, somehow, a water sign people could be so emotional person and could make you feel drained, could make you emotionally feel drained. I mean, like, well, I'm saying like this because I used to I used to interact with water sign people. I have water sign people around me as a family, as a friend, as a co-worker, and most of them, sorry to say, they're not quite fun. They're not, well, they are good, but they're not quite fun. And sometimes they just triggered you being emotionally drained, you being emotionally exploded. I don't know. Because water sign people themselves, they are quite emotional people. I guess maybe Capricorn, you feel emotionally, you feel emotionally drained by these water sign people. That's why you feel heartache, you feel disappointed here, and you want to get out. You act like a fool, you want to get out from the situation. You try to ignore everything, and yeah, this is the person who make you like this. Di sini kartu ketiga ada Queen of Cups. Kamu bisa berhubungan sama orang-orang water sign people atau orang-orang elemen air, bisa Cancer, Scorpio, ataupun Pisces. Itu hanya energi aja. Sebenarnya sih orang-orang water sign people itu sebenarnya baik ya. Sebenarnya baik, perhatian juga. Tapi somehow
mereka itu kayak punya dua sisi gitu loh. Di balik kebaikan mereka itu bukan orang yang selalu menyenangkan sih. Mereka tuh suka bikin emosi kamu kering kerontang gitu loh. Suka bikin kamu naik darah dan ujung-ujungnya itu nguras emosi, dan ujung-ujungnya ya emosi kamu kering kerontang gitu loh. Saking nguras emosinya gitu loh. Karena orang-orang water sign people juga tipikal orang yang juga emosional. Jadi ya kalau kamu emosional dan si water sign people juga emosional, kan dua-duanya sama-sama keras nih. Ya kalau lepas lagi bentrok ya udah bubar gitu loh. Ya udah sama-sama keras kan, nggak ada yang mau ngalah. Ya, sama-sama apalagi bentrok ya bener-bener nguras emosi sih gitu loh. Karena kan yang namanya kalau lagi bentrok harus ada satu yang ngalah kan. Kalau dua-duanya keras nggak ada yang mau ngalah, ya bakalan hancur sih ujungnya gitu loh. Dan setahu saya orang-orang water sign people tuh tipikal orang yang juga agak susah ngalah, karena mereka orang yang keras juga gitu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya juga dalam hidup saya juga banyak kelilingi orang-orang water sign seperti Cancer, Scorpio, Pisces. Ada dari zodiak apapun water sign, saya ada kenal orang water sign di dalam hidup saya. Entah dalam keluarga, entah masih saudara ya, atau mungkin teman, ada juga dari water sign people. Dan Capricorn juga tipikal orang yang keras kepala, egois, nggak mau ngalah. Dan sementara si water sign people juga tipikal orang yang nggak mau ngalah, egois, keras juga. Jadi susah ya keras ketemu keras gitu loh. Cuman yang satu, kalau si water sign people itu tipikal egois, mellow. Jadi kalau ada masalah nangis, sedih gitu. Kalau earth sign people, Capricorn kan masuk ke earth sign people ya, atau elemen tanah, itu tipikal emosional tapi batu gitu. Jadi ya susah ya, yang satu batu, yang satu mewek. Ya intinya sama-sama keras, nggak bisa sih kalau kayak gini caranya gitu loh. Dan orang yang bikin kamu, sini kan tadi kan kamu patah hati sampai kamu capek ngadepin situasi itu dan kamu akhirnya ingin pergi. Kayaknya orang yang bikin kamu kayak gini ini adalah si water sign people ini, mungkin ya. Atau kalaupun dia tidak ada water sign people di main chartnya, main natal chartnya, pokoknya sunnya atau moonnya bukan water sign, mungkin ada di ascendingnya atau di Venusnya, mungkin salah satu elemen di natal chart orang ini ada water sign, ada zodiak dari water sign kayaknya. Saya begitu. Okay, the fourth card is the Emperor. Okay, Capricorn, you may dealing with Aries people or just an energy, because Emperor is Aries people. But in here, Capricorn, Emperor, it's typical kind of like he's a king, but he's a king that he know his wisdom as a king, but behind those wisdom, they could act brutal. No, not really brutal, yeah, but not literally brutal. But I mean, he could act bold, because seeing this king, this emperor, he's wearing a royal kingdom suit, but behind his royal kingdom suit, he's wearing an armor. It means it just need to see like this king is typical kind of king that he have a very high awareness. When things gone wrong and need him to being in attack mode, he could take off his royal kingdom suit and became a knight of a warrior. So definitely when things gone wrong, this person could fight back. So this emperor is typical kind of king that when he gets hurt, he could fight back. He could attack you back. So he's not going to be
sit on his throne and watch people hurting them. No. And you act like that, Capricorn. You act like that because of this person who hurt you much. Okay. Di sini kartu keempat ada The Emperor. Kamu bisa berhubungan sama orang-orang Aries atau hanya energi, atau hanya energinya aja. Emperor itu adalah seorang raja, tapi di balik kebijaksanaan dia seperti sebagai seorang raja itu kan bijaksana ya biasanya. Iya, dia memang raja yang bijaksana, tapi di balik kebijaksanaan dia sebagai seorang raja, dia adalah seorang pejuang, seorang warrior, seorang knights. Nah, kenapa saya bilang gitu? Karena dia kan pakai baju kerajaan nih, tapi di balik baju kerajaannya dia pakai baju besi, baju perang. Baju besi kan baju perang. Jadi dia tinggal tunggu waktu nih. Dia tipikal orang yang penuh dengan kehati-hatian. Jadi dia tinggal lihat aja nih situasinya. Kalau memang situasinya memaksa dia untuk berperang, dia tinggal buka baju kerajaannya dan dia langsung otomatis berubah menjadi seorang warrior atau knights gitu ya. Seorang pejuang gitu kan, seorang prajurit gitu. Dan saat ada orang yang mau menyerang dia atau sudah menyerang dia, dia tidak akan duduk diam dan menerima serangan dari orang itu. Oh tidak, dia tipe orang yang bisa nyerang balik. Dan gini ya, setahu aku Capricorn itu tipikal orang yang sebenarnya baik. Sebenarnya Capricorn tuh males untuk apa ya, untuk istilahnya untuk perang tuh males gitu loh. Capricorn itu tipikal orang yang kalau ada masalah mereka cukup pergi dan menghindar. Sebenarnya harusnya begitu. Tapi karena orang ini, si Queen of Cups ini sudah memanipulasi si Capricorn sedemikian rupa, sehingga si Capricorn ini pada akhirnya berubah menjadi orang yang tega untuk melawan balik. Saya sih ngeliatnya kayak gitu ya. Jadi dia gak akan tinggal diem aja disakitin. Ini orang bisa siapapun ya. Si Queen of Cups ini bisa siapapun. Dia bisa, seperti saya bilang tadi, bos kamu, pasangan kamu. Jadi si Capricorn ini nih, Capricorn ini gak akan tinggal diam nih saat dia disakitin sama orang lain gitu. Oke. Okay. Okay, the fifth card is Two of Cups. I guess karena kan di sini udah pergi ya, Capricorn sudah pergi meninggalkan si Queen of Cups ini. Saya sih rasanya dia tidak akan mungkin kembali untuk berbaikan dengan si Queen of Cups ini, karena di sini kan nggak ada kartu kembali. Yang ada malah kartu pergi. Artinya saat si Capricorn ini pergi dari kehidupan si Queen of Cups ini, entah siapapun dia ya, entah siapapun si Queen of Cups ini ya, si Capricorn akhirnya ketemu sama mungkin soulmate-nya, dan justru dia malah lebih bahagia dengan soulmate-nya gitu loh. Dia justru malah lebih bahagia berada di tempat baru dengan orang baru. Kalau berhubungan sama cinta, si Capricorn ini akan ketemu sama soulmate-nya, dan dia akan lebih bahagia hidupnya bersama si soulmate-nya ini. Tapi kalau berhubungan dengan pekerjaan ataupun bisnis, setelah si Capricorn pergi meninggalkan situasi di sini yang toksik, meninggalkan si Queen of Cups ini yang toksik, si Capricorn ini, sorry guys, saya masih batuk, sorry, I just got still sick. Si Capricorn ini masih menjadi apa ya, dia akan ketemu situasi baru, orang baru sesuai dengan harapan dia di sini. Si Capricorn di sini kan kayak dia tuh pengen pergi dari si Queen of Cups ini kan, karena dia tuh udah capek ngadapin situasi di sini gitu kan. Ya udah akhirnya ya si Capricorn ini pergi sih. Kamu pergi Capricorn, kamu pergi, dan nanti kamu akan saat ini bicara tentang pekerjaan dan bisnis, kamu nanti akan ketemu situasi baru, orang baru sesuai dengan harapan kamu sebagai seorang The Fool. The Fool ini kan kamu pergi dan kamu berharap ketemu orang baru, suasana baru. Yes, akhirnya kamu mendapatkannya. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu ketemu orang baru, situasi baru yang lebih kondusif daripada sebelumnya. Oke.
Wow. Okay. Bottom of the deck is Ace of Pentacles. See? Like I told you, new beginning. New beginning doesn't mean with this person. No. Not with the same person. But this new beginning in new place, new people. Could be, if it's related with business or money or work, yeah, you could finally get new job, new situation, new business, new opportunity, and brings you abundance. Pentacles is talking about abundance. Abundance could be soulmate, could be money, could be both money and soulmate. Yeah. But if talking about love, you may go from this Queen of Cups. Maybe this Queen of Cups is your partner. I don't know, your boyfriend, your girlfriend, I don't know. But you go from this Queen of Cups life and you met your soulmate. You got new beginning. You got new beginning and met your soulmate. And I guess this is a person that you already know. This is not a person that you just met. No. I mean, like, when Capricorn met people, new people, yeah, it really takes time to falling in love with that person. Capricorn, typical kind of person that not really easy falling in love with others. I mean, like with new people. No, they're not really easy to falling in love with new people. They have to know them first. They have to make friends with them first. Then they will make love. They will love these new people. But if they just met with new people, they're not really falling in love with that new people suddenly. No, not typical kind like Capricorn people like that. Okay, so this person, I think, talking about love, if he's talking about love, this person, I think this is a person that you already know before, but you guys separated and you meet again. Yeah, destiny make you like this, make you guys meet again. God create this for you. Okay, God let this happen for you. Meet your soulmate, your person that you already know before. Okay, karena di sini gini ya, kalau ini berhubungan sama, kan bottom of the deck ada Ace of Pentacles ya. Ini bicara keberkahan. Berkah itu bukan hanya uang, tapi juga bisa jodoh ataupun bisa keduanya, jodoh dan uang gitu loh. Nah, kamu kan di sini bersikap seperti the Fool nih. Kamu capek dengan situasi yang ada, capek dengan sakit hati ini, akhirnya kamu pergi. Ini kalau bicara uang dan pekerjaan dan bisnis ya, kamu pergi dari pekerjaan kamu resign, atau dari bisnis kamu mungkin berhenti, dan akhirnya kamu kan pergi karena berharap kamu dapat suasana baru, ketemu orang baru. Nah iya, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu dapatkan suasana baru, ketemu orang baru, dan dapat keberkahan ini. Kalau ini bicara tentang pekerjaan, bisnis, ataupun keuangan. Tapi kalau bicara tentang cinta, ya, kamu akan dapatkan soulmate di sini. Awal mula baru dengan soulmate kamu. Karena kan yang kamu inginkan sebagai seorang the Fool, kamu pergi dari situasi yang toksik, kamu berharap bisa ketemu orang baru atau suasana baru. Oke, ketemu soulmate. Bicara soulmate itu Capricorn tuh bukan tipikal orang yang gampang jatuh cinta sama orang baru. Enggak. Mereka itu butuh waktu untuk saling mengenal, butuh berteman dulu sama orang baru si Capricorn bisa bilang, iya gue cinta sama orang. Tapi kalau sama orang baru, dia baru kenal, Capricorn tuh enggak tipikal orang yang jatuh cinta sama orang baru dengan mudah gitu, enggak. Kemungkinan saya rasa kalau memang ini bicara soulmate, kamu memang ketemu soulmate dan kamu ada awal mula baru dengan soulmate kamu ini. Tapi ini soulmate bukan orang baru. Ini soulmate adalah orang lama dalam hidup kamu. Kamu pernah mengenal dia sebelumnya, mungkin kamu pernah berteman, atau mungkin kamu pernah jadian sama dia.
Dan ya, kalian ketemu lagi dan akan ada awal mula baru antara kamu dan soulmate kamu ini. Saya sih ngerasanya begitu ya. Okay. Right, Capricorn, I'm going to clarify this card. I'm going to grounding the energy first. Saya akan klarifikasi dengan kartu ini, tapi saya akan grounding dulu energinya ya, oke? Bottom of the deck is Page of Cups. Hold on, yeah. Everything is all about cups. First card, you got Five of Pentacles. It's a clarification card of Three of Swords. In here, I've seen that you feel brokenhearted, right? You feel disappointed. You feel sad. No, not sad, but yeah, you feel disappointed, brokenhearted. Why? And it could be about maybe in here you got lack of money. The Five of Pentacles, it's a card of you sad, you feel left out in the cold, you feel like you've been left out alone because you have a problem with financial issue. Okay. Di sini kartu pertama ada Five of Pentacles. Saya melihat di sini ada kesedihan. Dan ini kesedihannya kayaknya lebih ke karena ada masalah keuangan. Dan di sini ini kan Five of Pentacles ini adalah klarifikasi dari kartu Three of Swords. Three of Swords juga di sini bicara sakit hati, bicara tentang kecewaan. Nah, mungkin hal yang membuat kamu kecewa, sakit hati, atau sedih ini karena kamu ada masalah keuangan. Saya nggak tahu ini kenapa. Apa mungkin kamu dipecat, atau mungkin bisnis kamu lagi jatuh, tapi kamu ada masalah keuangan, atau kamu mismanage keuangan kamu. Saya nggak tahu kenapa, tapi yang jelas kamu ada masalah keuangan. I don't know why you have financial issue. Maybe you being fired from your job, or maybe your business is crashing down, or maybe you mismanage your money, your financial matters. That's why you finally you have a lack of money, you have financial matters, financial issue in here. Okay, right. Second card is Six of Swords. This is a clarification card of the Fool. The Fool is talking about you try to get out, you try to get away from this toxic situation. Yeah. And Six of Swords is talking about same thing, similar. You try to get out from a karma water. So these two cards is related because it has similar meaning. These two cards has a meaning that you want to get out, and you did go out from this toxic situation. Okay. Di sini kartu kedua ada Six of Swords. Ini adalah klarifikasi dari kartu The Fool. Ini kartu ini sebenarnya dua kartu ini sebenarnya mempunyai artian yang sama. The Fool kan artinya kamu tuh capek dengan situasi yang ada, akhirnya kamu memutuskan untuk pergi. Dan Six of Swords juga sama artinya, kamu memutuskan untuk pergi dari situasi yang toksik gitu. Intinya dua hal ini artinya sama. Kamu memutuskan untuk pergi, meninggalkan situasi yang toksik karena kamu ingin ke situasi yang baru, ketemu orang baru, situasi suasana baru gitu, lebih kayak gitu sih. You actually, yeah, in here have a similar meaning. You want to get out from current situation. You want to move out to a new situation, meeting new people. Okay, right. The third card is King of Swords. Okay, it's a clarification card of Queen of Cups. Right. Now I see. Like I told before, this person is a person that
Maybe they hurt you, they disappointed you, and right now you act like a King of Swords. You cut this person off. King of Swords is typical kind like a person that he know what he want. If he feel that this certain circumstances or these certain people not suit them well, they will cut them off without thinking twice. King of Swords, you may dealing with air sign people, yeah. Could be Libra or Aquarius or Gemini, or maybe this is Aquarius, or maybe Gemini, I don't know for sure, but it's related with air sign people. Okay. Di sini kartu ketiga ada King of Swords. Ini ada klarifikasi dari kartu Queen of Cups. Nah, di sini kamu itu mungkin si Queen of Cups ini yang bikin kamu jadi berantakan ya hidupnya ya. Entah siapapun dia ya, entah pasangan kamu, atau entah bos kamu, rekan kerja kamu, siapapun itu. Karena kamu udah nggak tahan sama orang ini, akhirnya kamu cut dia. Karena si King of Swords ini tipikal orang yang kalau dia ngerasa kalau dia ngerasa situasi ini atau orang ini sudah nggak sejalan sama dia akan langsung nge-cut orang ini tanpa mikir dua kali. Dan kamu bersikap seperti seorang King of Swords, kamu cut orang ini. Entah kamu yang cut orang ini, entah kamu yang cut orang ini dan orang ini pergi, atau kamu yang nge-cut diri kamu sendiri dari kehidupan orang ini, kamu yang pergi. Intinya ada yang di-cut di sini. Entah kamu yang cut diri kamu sendiri atau kamu yang cut orang ini. Intinya kayak gitu. Kamu bisa berhubungan sama orang-orang air sign ya, kalau bicara sword. Bisa Gemini, Libra, atau Aquarius. Atau ya, saya lupa ya, ini King of Swords ini lebih ke, kalau nggak Gemini, Aquarius deh. Bukan Libra sih. Yang jelas ini adalah orang-orang dari elemen udara, ya, air sign. The fourth card is Two of Swords. Actually, this is a clarification card of the Emperor. Okay, here we go. Two of Swords. Actually, you know which one you really need to choose. Actually, you know what you have to decide, but somehow you don't decide anything. You just make yourself blinded by the circumstances. I don't know why, but yeah, but actually you act like, you could act like Emperor. Actually, you could act like Emperor, but somehow in these circumstances you don't cut yourself off. Yeah, at first, yeah, maybe you don't cut yourself off, or you don't cut this person because you don't know how to decide. Actually, you know how to decide, but somehow you make yourself blinded. I don't know why. Okay. Di sini kartu keempat adalah Two of Swords. Ini adalah klarifikasi dari kartu Emperor. Sebenarnya gini ya, Capricorn, kamu tuh sebenarnya bisa bersikap seperti seorang Emperor, tegas, berani, gitu ya. Tapi entah kenapa ada beberapa hal atau ada dalam situasi tertentu, kamu tuh entah kenapa kayak bisa menjadi buta atau membutakan diri kamu, sengaja membutakan diri kamu untuk tidak melihat sesuatu itu pada porsinya. Kamu sebenarnya tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu tahu apa yang harus kamu pilih, siapa yang harus kamu pilih, apa yang kamu harus pilih. Kamu tuh tahu sebenarnya. Karena kamu orangnya cukup tegas kan, seperti di Emperor. Tapi nggak tahu kenapa kamu tuh kadang-kadang kayak menahan diri, dan akhirnya kamu tidak berbuat apa-apa. Yang harusnya kamu berbuat sesuatu, akhirnya kamu tidak berbuat apa-apa. Entah kamu lagi nunggu waktu yang tepat atau apa, saya nggak tahu. Tapi intinya ada momen dimana kamu yang harusnya bisa tegas, tapi kamu menjadi orang yang tidak tegas. Kamu tahu apa yang harus kamu perbuat, tapi akhirnya kamu tidak melakukan apapun.
Nggak tahu kenapa Capricorn emang kadang-kadang suka apa ya, nggak bisa ditebak sih, nggak bisa ditebak apa maunya gitu loh. Bukan nggak bisa ditebak, bukan nggak bisa ditebak lakuannya, tapi nggak bisa ditebak apa maunya, karena dia sendiri juga bingung dengan dirinya sendiri terkadang ya Capricorn ya. Capricorn yang kayak gini nih, Capricorn yang bingung dan tidak tegas. Harusnya dia bisa tegas ya, karena Capricorn yang asli itu tegas. Tapi saat Capricorn menjadi seorang yang bingung begini, berarti dia udah sangat-sangat parah sih kasusnya. Actually, Capricorn is typical kind like a bold people in here, like the Emperor. But somehow, if Capricorn being not very bold, they became not very wise and make themselves intentionally blinded, it means this Capricorn is really stuck in a very hard situation and makes them cannot decide, cannot make any decision at all. Wow. Okay. The fifth card is the Sun. The Sun is also talking about you moving out from a toxic situation. The Sun, this is a clarification of Two of Cups. Yes, Capricorn, if you could be bold like an emperor, if you could cut the things off immediately, if you could make yourself see things clearly, then you might not going to trap in this toxic situation. But if you still cannot make any decision, if you still try to hold back in here, then you might going to circle round and round again in a devil of a circle, in a very toxic circle. I mean, okay. Di sini kamu kartu kelima ada the Sun. Akhirnya kamu pergi sih dari situasi toksik itu. Ini adalah klarifikasi dari kartu Two of Cups. Ya. Sebenarnya gini, kamu bisa kedepannya memang kamu bahagia. In the future, you have a bright future. But there's a but here. But you have to cut these things off first. You need to act very bold here at first. But if you cannot act very bold, then you will ending up in a very toxic situation, round and round and round again, circling the negative circle. Di sini ya kamu sudah bisa pergi dari situasi yang toksik dan kamu bisa dapetin masa depan yang bagus, yang sukses, yang bahagia, asal kamu bisa bersikap tegas seperti seorang The Emperor. Apa yang kamu harus cut ya kamu cut gitu loh. Tapi kalau kamu tetap tidak bisa ngambil keputusan seperti Two of Swords ini, maka kamu akan tetap muter-muter aja di siklus yang negatif ini. Tapi kalau kamu bisa cut orang ini, kamu bisa cut si Queen of Cups ini, dan kamu bisa bersikap seperti Emperor dan seperti King of Swords, kamu berani untuk cut orang ini, kamu tegas, maka kamu akan keluar dari situasi toksik ini dan kamu akan menemukan kebahagiaan kamu. Karena selain bahagia, kenapa kamu bisa bahagia? Kamu nanti saat sudah keluar dari situasi toksik ini, kamu akan ketemu sama soulmate. Kamu akan mendapatkan keberkahan di sini. When you could get out, when you could cut these things off, this toxic situation off, you could get out from this toxic situation, then you may have a bright future lies ahead. Okay? And you're going to meet your soulmate. You're going to get abundance if you could cut yourself off, or you could cut these things off from your life. You could cut this toxic situation off from your life, then you may have bright future. You're going to get abundance, you're going to get soulmate. Ya intinya sih, kamu harus tegas dulu di sini, tegas dulu, cut dulu segala situasi yang toksik, baru kedepannya kamu akan sukses, kamu akan bahagia, dan kedepannya juga
Kenapa kamu bahagia? Karena kamu dapetin keberkahan, dapetin kesuksesan, dapetin jodoh, gitu loh Capricorn. Tapi ya kuncinya harus bisa tegas dulu ya. Kalau nggak bisa tegas ya susah. Okay. The bottom of the deck is Page of Cups. You may dealing another with water sign people. Could be Scorpio, Cancer, or Sagittarius. Sorry, or maybe you having dealing with Sagittarius. Okay, Cancer, Pisces, or Scorpio, origins and energy. Page of Cups. Okay, you may dealing with somebody younger than you, or maybe you are younger than them, or maybe they are same age, or maybe they older than you but they have immature issue, or maybe you're the one who have immature issue even though you're the same age like them or older than them, but you have the immature issue, or maybe both of you have immature issue. I don't know, just take out resonate. Yeah, in here actually Page of Cups. Yeah, I guess, yeah, this is a person that you already know before, because you came into their life asking forgiveness to them, and that's why they accept you back. And that's why you have new beginning with them, with this person. You have new beginning. Because Page of Cups is a confirmation card of the Ace of Pentacles. As Ace of Pentacles, because this is Ace card, this is talking about new beginning. Pentacles talking about abundance. Abundance, like I said earlier, could be money, soulmate, or maybe both, money and soulmate. Yeah. Okay, di sini kamu bottom of the deck ada Page of Cups. Kamu bisa berhubungan dengan orang-orang berelemen air seperti Scorpio, Cancer, ataupun Pisces, atau hanya energi aja. Page itu adalah orang yang lebih muda dari kamu. Nah, kamu yang lebih muda dari dia, atau dia yang lebih muda dari kamu, atau mungkin dia seumuran sama kamu, atau kamu seumuran sama dia, atau mungkin dia lebih tua dari kamu, atau kamu yang lebih tua dari dia. Tapi yang jelas orang ini punya ketidakdewasaan sikap. Nah, dia yang tidak dewasa, atau kamu yang tidak dewasa, atau kalian berdua tidak dewasa. Intinya kayak gitu. Orang ini, si Page of Cups ini, dia datang untuk minta maaf. Minta maaf siapa? Sama orang ini. Sama orang yang akan menjadi soulmate kamu tuh of Cups ini. Kan aku bilang tadi, ini kayaknya orang lama deh, bukan orang baru. Kamu datang ke orang ini, kamu minta maaf, dan akhirnya dia menerima maaf kamu, dan kalian balikan, dan kalian mendapatkan awal mula baru. Karena di sini Ace itu kan, kartu Ace itu kan artinya awal mula baru. Pentacles itu artinya keberkahan. Keberkahan di sini bisa uang, bisa jodoh, bisa keduanya, uang dan jodoh. Intinya itu kayak gitu. Intinya itu kuncinya adalah kamu bisa bersikap tegas di sini. Kamu cut semua situasi toksik sini. Kamu pergi meninggalkan situasi toksik itu. Kamu kedepannya, kamu temuin orang yang udah kamu sakitin ini, kamu minta maaf sama dia. Nanti dia akan menerima kamu balik, kalian balikan. Kehidupan kalian kedepannya akan bahagia, dan kalian akan mendapatkan keberkahan ini. The key is, the main reading is, you need to be bold like the Emperor, like the King of Swords. You need to cut them off. You need to cut all the toxicity in here, and you try to move out from this toxic people, toxic situation. After you move out, you need to come for apology to this person, and they will give you second chance. They accept you back, and you guys going back together again, and your life in ahead going to be fine, going to be bright, and you will get abundance too. Okay, Capricorn, I guess that's it for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, subscribe my channel. I'll see you next reading. Bye. Oke, Capricorn, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, subscribe channel saya. Sampai ketemu di bagian selanjutnya. Dadah.